Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Para influencer dan spekulan politik yang gencar menyebarkan narasi retaknya hubungan Prabowo dengan Jokowi nampaknya harus gigit jari. Prabowo sama sekali tidak termakan dengan bualan mereka. Sebaliknya, Prabowo justru berkali-kali sekarang menegaskan penghormatan dan pujian kepada Jokowi. Yang terbaru, itu terlihat dari pernyataan Prabowo saat meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Prabowo lagi-lagi menunjukkan rasa hormat dan memuji Jokowi. Bahkan Prabowo menyebut Jokowi sebagai hopengnya. Hopeng dalam bahasa Hokkien berarti sahabat karib. Saya yang beruntung katanya, Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan. Itu namanya takdir, kata Prabowo dalam kesempatan itu. Pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia lahir dari hasil lobi Jokowi kepada pimpinan Korea Selatan beberapa tahun sebelumnya. Investasi senilai 4 miliar US dollar atau sekitar 66,6 triliun rupiah belakangan terwujud di masa pemerintahan Prabowo. Prabowo mengaku sudah mengundang Jokowi agar hadir dalam acara peresmian tersebut. Tapi Jokowi mengaku tidak bisa hadir dan menelpon langsung untuk menyampaikan permohonan maaf. Marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin, tegas Prabowo. Menurut Prabowo, para pemimpin hanyalah manusia dan tidak sempurna. Tapi nurani semua pihak pasti dapat mengakui prestasi dan keberhasilan yang telah diraih. Dia bilang, marilah kita menjadi manusia yang jernih, menghormati semua yang berjasa. Prabowo lalu mengutip local wisdom dari budaya Jawa yang menurutnya pasti terdapat juga di semua budaya, yaitu mikul dhuwur mendem jero, yang artinya menjunjung tinggi kebaikan dan memendam segala kekurangan. Prabowo juga mengingatkan soal apa yang disebutnya budaya yang tidak baik. Pemimpin dicari-cari kesalahannya, sementara pada saat pemimpin itu berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa katanya? Ini harus kita ubah. Menurut Prabowo, pemerintahan Jokowi selama 10 tahun diakui dunia. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi cukup bagus katanya. Come on katanya. Harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ngono yang ngono. Prabowo juga heran sikap hormatnya pada Jokowi diartikan sebagai bentuk ketakutannya terhadap Jokowi. Dia menegaskan Jokowi tidak pernah coba mengendalikan dirinya dalam menjalankan pemerintahan. Prabowo juga membantah Jokowi menitip sesuatu kepadanya. Ia bilang, Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi? Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau. Kok takut? Kedar menyegarkan ingatan, penghormatan dan pujian Prabowo kepada Jokowi itu berselang hanya 2 hari setelah pembelaan Prabowo kepada Jokowi terkait proyek Wush atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya, proyek transportasi massal yang dibangun pada era pemerintahan Jokowi itu menjadi polemik karena beban utang yang membengkak hingga ratusan triliun rupiah. Ditambah beredarnya narasi adanya dugaan penggelembungan biaya pembangunan proyek Wush. Dugaan penggelembungan itu disampaikan mantan Menko Polhukam era Jokowi, Mahfud MD. Dia bilang biaya pembangunan Wush mencapai 52 juta US dollar per kilometer, sementara di Cina biayanya 17-18 juta US dollar per kilometer. Jadi naik 3 kali lipat ujarnya. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat. Ini markup. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini, tambah Mahfud. Seusai podcast yang menghebohkan itu, Mahfud muncul lagi lewat cuitannya. Dia bilang dia heran karena KPK meminta dirinya melaporkan dugaan markup Wush. Segera setelah pernyataan Mahfud itu, banyak influencer menyuarakan agar Wush diperiksa KPK. Dan Jokowi menjadi yang tertuduh atas dugaan penggelembungan biaya pembangunan proyek Wush itu. Belakangan terungkap perhitungan Mahfud tentang markup itu salah besar. Mahfud menggunakan data biaya hanya konstruksi untuk kereta Cina dengan kecepatan 250 km per jam. Sementara yang di Indonesia adalah biaya total pembangunan Wush yang memiliki kecepatan 350 km per jam plus biaya pembebasan lahan, relokasi fasilitas umum, pembangunan stasiun, instalasi listrik, dan lain-lain. Jadi tidak apple to apple. Bagaimanapun isu itu terus digunakan untuk merendahkan warisan Jokowi yang sebenarnya luar biasa itu. Kini Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan tetap menanggung seluruh kewajiban proyek Wush
saat peresmian stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat. Prabowo meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap polemik pembiayaan proyek tersebut karena Indonesia memiliki kemampuan fiskal untuk membayar. Prabowo berkata, "Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti utang itu wush semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan." Pernyataan Prabowo itu sekaligus menangkis serangan bahwa Prabowo terbebani utang warisan Jokowi. Upaya pecah belah Prabowo Jokowi itu bukan isapan jempol. Influencer-influencer yang anti Jokowi kerap menghembuskan narasi retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Bahkan mereka berspekulasi bahwa antara Prabowo dan Jokowi berada dalam posisi saling serang di belakang layar dan saling menyandera. Lihat saja konten-konten yang diposting dalam kanal YouTube Refli Harun. Dia konsisten menghembuskan narasi tidak berdasar itu. Terbaru, Refli memposting video berjudul "Prabowo ketakutan dihabisi Jokowi, ngeri obrolan di belakang layar, ada ancaman ini." Narasumber yang diundangnya adalah Munarman, seorang anti Jokowi dan orang kepercayaan Rizik Syihab. Atau juga Hersubeno Arif. Dia itu mantan jurnalis, tapi pernah tersandung kasus kerap menyebarkan hoax Megawati Soekarno Putri, Dia belakangan sering posting konten di YouTube yang isinya secara umum negatif terhadap Jokowi sekaligus mengipasi hubungan Prabowo dan Jokowi. Itu misalnya terlihat dalam postingan videonya yang berjudul "Bukan Hanya Wush, ini daftar panjang warisan infrastruktur Jokowi yang jadi bom waktu Prabowo." Juga ada Hendro Satrio. Analis komunikasi politik itu memang dikenal anti Jokowi dan tampak ingin memecah belah hubungan Prabowo dan Jokowi. Dia pernah memposting sebuah posting berjudul "Ini baru Prabowo, ganti 4 menteri ex Jokowi." Prabowo sendiri terang-terangan mengungkapkan upaya memisahkan dirinya dari Jokowi. Itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada Kongres ke-18 Muslimat NU pada Februari lalu di Surabaya. Lucu juga untuk bahan ketawa, katanya. Tapi Prabowo meminta masyarakat jangan ikut upaya pecah belah itu. Menurut Prabowo itu kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Kita gembira Prabowo dan Jokowi tidak termakan berbagai narasi yang ingin memecah belah. Narasi pecah belah itu seperti suara tong yang nyaring karena isinya kosong. Kita butuh kondisi negara yang tentram karena para pemimpin yang saling bergandengan tangan. Kita harus mengejar ketertinggalan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan salah satu syaratnya adalah saling menghormati di antara para pemimpin. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.